Twitter, dan sebagainya. Nah, tidak mau ketinggalan, orang nomor satu di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun membuat akun Twitter yang resmi, yaitu pada tanggal 27 Maret 2013. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat tentang hal itu? Mari kita tanyakan kepada mereka. Setiap public figure yang memiliki Twitter atau sosial media lainnya tentu sangat bagus, apalagi sebagai presiden tentu akan memudahkan dan mendekatkan dengan masyarakat luas atau rakyat Indonesia. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa Twitter yang isinya adalah pendapat dari seorang presiden tentu saja akan sangat berpengaruh juga kepada masyarakat luas. Sehingga yang harus diperhatikan adalah tentu saja feedback dari pendapat yang disampaikan oleh presiden juga harusnya ditampung sebagai aspirasi yang baik. Kalau memang ada keluhan dari rakyat, maka sebaiknya juga ditindaklanjuti sehingga rakyat tidak merasa bahwa Twitter tersebut hanya sebagai alat pencitraan saja, tetapi justru lebih baik dari itu, yaitu membuat masyarakat lebih dekat lagi, lebih mudah untuk mengeluh, termasuk juga bagi seorang presiden lebih tahu lagi apa yang menjadi masalah yang ada di bangsa Indonesia. Presiden punya Twitter, tapi yang menjadi masalah adalah presiden pertama harus siap dikritik karena seperti kita ketahui media sosial sekarang dipakai juga untuk mengkoreksi sebuah kebijakan khususnya dari negara. Banyak akun-akun yang juga dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memberikan masukan-masukan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah presiden siap menanggapi hal-hal tersebut? Jadi intinya adalah Twitter ini kan memotong rantai birokrasi, di mana kalau sebelumnya ketika sebelum ada Twitter, seorang rakyat jelata ingin berkomunikasi dengan presidennya, maka dia harus memenuhi sejumlah syarat birokrasi yang telah ditentukan oleh Pas Pampres dan juga lingkungan istana untuk bisa menyampaikan langsung pada presiden. Tapi melalui Twitter ini, siapapun rakyat selama dia mempunyai akun Twitter, dia bisa berkomunikasi dengan presiden. Nah, tapi masalahnya, apakah presiden punya waktu untuk melihat semua keluhan masyarakat, ataukah Twitter ini hanya untuk sekedar ikut-ikutan saja? Itu yang jadi masalah. Setuju. Menurut Bapak setuju nggak? Bapak setuju nggak dengan SBY yang punya Twitter ini? Saya setuju, karena kalau dilihat dari sisi positifnya, rakyat bisa langsung berkomunikasi dengan presidennya. Tapi ya itu lagi balik masalahnya adalah seberapa banyak waktu yang disediakan presiden untuk menjawab langsung keluhan-keluhan dari masyarakat. Sejauh ini menurut Bapak efektif nggak dengan SBY punya Twitter? Saya belum melihat ada yang sesuatu yang bisa dianggap efektif setelah Pak SBY menggunakan Twitter ya. Karena selama ini isi Twitter dari Pak SBY kalau kita lihat dari timeline itu hanya bersifat himbauan. Terus kemarin itu ketika Ustadz Jeffrey meninggal, Pak SBY menyampaikan belasungkawa. Nah, padahal rakyat ingin lebih dari itu. Misalnya ketika rakyat mengatakan kelangkaan sholat ada di mana-mana. Di daerah bahkan sopir truk sempat mogok, terus juga anak sekolah mau ujian nasional nggak bisa naik angkutan umum dan lain sebagainya. Hal itu udah di-mention ke Twitter PSB tapi belum ada respon. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya bisa segera direspon oleh Pak SBY. Toh kan kalau Pak SBY lihat Twitter setiap hari kan akan muncul tuh timeline kan, ini ada omong dari siapa, dari siapa, dari siapa. Jadi belum ada sesuatu yang signifikan dengan penggunaan Twitter itu. Menurut saya itu pasti ada positif sama negatifnya kan. Kalau sisi positifnya itu dia sebenarnya bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakatnya. Itu yang pertama, langsung dari masyarakatnya untuk evaluasinya Pak SBY itu sendiri kan. Tapi ada sisi negatifnya, itu hampir semua terjadi di seluruh sosial media. Jadi kalau yang selama ini saya pelajari, di sosial media itu sudah pasti ada komentar positif dan negatif kan. Tapi kalau komentar yang negatif itu tidak dikelola dengan baik, itu pasti efeknya akan lebih besar kan. Contoh gini, misalkan suatu perusahaan atau institusi ataupun pribadi, misalkan kalau pribadi contohnya seperti public figure ya, kayak presiden atau segala macam, kalau dia punya akun resmi itu dia akan lebih harusnya ya, dia harus bisa lebih mengelola komen-komen yang negatif di dalam masyarakat kan. Begitu ada komen negatif langsung dia tanggapi, dia jawab kan. Tapi kalau nggak dia kelola dengan baik, nggak dia tanggapi segala macam, dia nggak mempunyai orang yang spesial untuk handle kan, nggak harus dia sendiri, bisa dengan konsultan segala macam untuk handle, justru akan lebih parah efeknya. Sama seperti
dia nggak punya akun sosial media. Jadi pendapat-pendapat yang ada itu liar berkembang di dunia sosial seperti yang terjadi pada Pak Suryo. Kalau saya lihat, padahal kan setelah dikonfirmasi di media massa, kenyataan yang ada kan nggak seburuk yang digambarkan di sosial media kan. Contoh yang pada saat kasus dia tidur pada saat rapat DPR, ternyata itu kan pada masa istirahat dia tidurnya, tapi kan karena framingnya itu dia di gedung DPR seakan-akan rapat masih berlangsung, tapi dia tidur. Ya, itu salah satu komentar dari saya. Tapi Bos setuju nggak kalau SBY begitu? Kalau saya sih setuju, asal dikelola dengan baik gitu aja. Jadi dia bisa mendapatkan tanggapan langsung dari masyarakat dan langsung merespon. SBY bikin Twitter itu udah telat dalam arti kalau misalnya mau bikin Twitter itu harusnya sudah dari dulu-dulu. Contohnya nih seperti Presiden Obama, dia udah punya Twitter udah punya Twitter lama, dan SBY baru bikin sekarang. Itu terbukti ada unsur politik di dalamnya. Unsur politik apa? Karena di tahun 2014 tahun depan itu sudah pemilu, dan kalau misalnya dia baru bikin Twitter sekarang, itu terbukti banget dia mau pencitraan. Kenapa pencitraan? Karena Partai Demokrat sendiri pencitraannya itu sudah negatif, mengingat banyak sekali kadernya terlibat dalam korupsi. Terus jadi buat saya ini sebenarnya SBY bikin Twitter ini sebenarnya sarana untuk memulihkan citra dirinya, khususnya Partai Demokrat, apalagi sekarang dia jadi ketua Partai Demokrat. Jadi ya mudah-mudahan sih ya SBY berhasil melalui Twitter ini. Tetapi ya kalau saya lihat sih orang-orang juga tahu kali ini sebenarnya strategi SBY aja untuk memulihkan citra Partai Demokrat. SBY punya Twitter, menurut gua seharusnya sih memang pemimpin negara punya Twitter biar bisa komunikasi sama rakyatnya. Apalagi kan Twitter lagi booming. Tapi ya konsekuensinya itu, satu dinyinyirin, dua diejek, tiga mungkin malah jadi kayak baru-baru ini. Kalau lu sering dengerin ada salah satu akun bintang porno luar negeri itu nge-mention presiden kita. Menurut gua itu bukan pelecehan ya, itu berhak lah semua orang. Ibarat kata ya dia bebas mention siapa aja, dan di Twitter si artis porno itu pun nggak ada nada pelecehan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lihat sekarang, lihat deh Twitter presiden kita isinya apaan? Nggak jauh beda sama kayak Mario Teguh. Ini kata-kata bijak semua, nggak ada. Mungkin dari puluhan ribu atau ratusan jutaan rakyat yang mention nggak ada yang dibalas mungkin. Jadi isinya ya itu aja, kata-kata bijak. Apa bedanya sama kata-kata bijak yang lain? Soalnya tambahin kata galau, ya kan? Terus pengaruhnya buat ke pemerintahan nggak ada sih menurut gua. Sama aja, tetap aja, kecuali dia bikin dua arah. Jadi dia bisa tanya jawab langsung ke rakyatnya apa kekurangan pemerintahannya. Mungkin kalau misalnya dia dibuka kuesioner kayak gitu, apa kekurangan pemerintahan saya, mungkin jebol kali Twitternya, ditanya semua, dijawab semua mana rakyat. Terus apa lagi ya? Ya pencitraannya kerasa banget. Masa ya nge-tweet aja ditemenin sama Bu Ani, terus di kirinya ada iPad, kanannya MacBook. Itu namanya apa? Konsumerisme kan? Banyak sih. Terus juga apa? Bu Ani nenteng-nenteng kamera. Emang dia wartawan aja kameranya nggak kayak gitu. Itu aja sih menurut gue. Jadi ya pesen gue yang di unfollow aja daripada hilang. Nggak usah. Thank you. Jadi menurut gue SBY kan punya Twitter tuh gara-gara ngikutin Obama ya. Tapi menurut gue itu agak nggak gitu penting, karena kalau misalkan dia punya Twitter itu beda efeknya sama punyanya Obama gitu. Soalnya kalau misalnya dia punya Twitter, jadinya orang-orang tuh malah jadinya ngecengin dia, nyindir dia, terus nyinyirin dia gitu, terus malah bikin citra dia malah tambah buruk juga. Jadi terus udah gitu nggak efektif juga untuk ngasih info-info. Soalnya juga udah ada Twitter dari dari istana langsung kan ya. Jadi kayak agak nggak penting juga sih, cuma untuk pencitraan gitu. Jadi kontra, nggak setuju, nggak penting. Pendapat saya tentang SBY bikin Twitter itu positif ya. SBY kan mau menjadi lebih baik untuk lebih dekat dengan masyarakat. Toh juga itu kan bukan untuk pencitraan dia, karena tahun 2014 juga dia nggak akan mencalonkan diri lagi gitu. Jadi ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sebenarnya
sebenarnya SBY punya Twitter sah-sah aja gitu ya. Yang jadi persoalan sekarang ini kan banyak orang yang bertanya kenapa setelah 9 tahun memerintah itu baru punya Twitter sekarang gitu. Padahal sebenarnya sebagai seorang individu di luar dia sebagai presiden itu hal-hal yang sah untuk seorang presiden punya Twitter. Persoalannya sekarang yang menjadi polemik itu kenapa kok Twitternya foto profilnya tuh hampir sama dengan Obama begitu. Mungkin pertanyaan buat mahasiswa yang udah dari sebelum jadi presiden udah punya Twitter, mencalonkan udah ada Twitter ya. Jadi kan menjelang mau selesai tugas kok baru ada Twitter buat apa? Nah, yang jadi pertanyaan juga ini mungkin yang harus dikritisi sama mahasiswa, kenapa kok foto profilnya sama persis sama Obama? Apakah ini bisa disebut dengan plagiat? Jadi itu, tapi pada dasarnya sebenarnya bagus pejabat presiden punya Twitter tuh bagus supaya ada interaksi langsung. Kayak contohnya nih, kita nge-tweet gitu ya, Pak SBY selamat pagi, tiba-tiba Pak SBY buka Twitter, selamat pagi juga Ria, selamat pagi juga Dian, ada kesenangan tersendiri, wah gue disapa nih sama presiden gue gitu ya. Itu tapi masalahnya apakah itu akan mengakomodir segala permasalahan yang ada? Terus apa hanya sebagai media saja untuk menambah pencitraan? Itu yang ditanyakan masyarakat kan seperti itu. Iya. Sekarang ini kan pada intinya kan permasalahan banyak sekali, ya kan? Punya waktu nggak untuk update Twitternya gitu. Jadi menurut saya ya ini apakah booming atau sekedar hanya pencitraan. Ya semuanya pasti positif karena ingin menjalin pendekatan dengan publik masyarakat, tapi esensi yang pastinya itu apa? SBY punya Twitter karena kita sebagai rakyat bisa langsung komunikasi dengan Pak SBY kan meskipun lewat Twitter, tapi rasanya seolah kita tuh dekat sama beliau aja. Tapi menurut Ibu sejauh ini apakah efektif nggak sih? Efektif. Sangat efektif, kita jadi tahu kesibukan beliau seperti apa. Kadang kalau weekend kan dia suka nge-tweet gitu kan, dia lagi ngapain. Jadi kita tahu, oh ternyata presiden juga sama kayak kita gitu kan, butuh hari untuk liburan dengan keluarga gitu. Dan kesibukan-kesibukan yang lainnya juga tahu kan, jadi bisa mengikuti. Aku SBY punya Twitter itu sebenarnya boleh aja, sah-sah aja. Cuman kalau misalnya dia punya Twitter hanya untuk publish tentang fotonya dia sama keluarganya, terus misalnya dia lagi kemana-kemana, kayaknya agak kurang etis ya. Karena kan sebenarnya dia mau punya Twitter, kalau aku nggak salah itu kan untuk mengakrabkan diri dengan rakyatnya dia gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti ujung-ujungnya dia mamer kan, kalau menurut aku ya. Tapi itu aja sih, sejauh ini sih kalau misalnya dia punya Twitter sih sah-sah aja, itu sih haknya dia. Cuman kalau misalnya memang itu digunakan untuk kepentingan rakyat sih nggak masalah, tapi kalau untuk pamer aku sih kurang sependapat ya. Itu aja. Pendapat saya SBY punya Twitter itu setuju-setuju aja ya, karena mungkin dengan itu dia bisa tahu gitu rakyatnya tuh kenapa sih, terus rakyat juga bisa lebih mudah berkomunikasi sama presidennya sendiri, terus dia jadi lebih gampang gitu. Apa keluhan-keluhan dan saran-saran untuk lebih bisa mengendalikan keadaan negara gitu aja sih. Memiliki akun Twitter merupakan hak setiap orang, termasuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun yang menjadi pro dan kontra adalah apa tujuan dari SBY membuat Twitter tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan SBY membuat Twitter itu sendiri?